Pernah nggak lo nemu foto sendiri di galeri? Bagus, momennya pas, semuanya oke, tapi nggak jadi diupload. Bukan karena jelek, tapi sebelum jari sempat pencet tombolnya, pikiran udah ribut lebih dulu. Nanti orang mikir apa? Kelihatan aneh nggak? Perlu banget nggak sih? Dan akhirnya foto itu cuma jadi arsip yang nggak pernah kemana-mana. Atau mungkin lo pernah lihat temen lo yang hidupnya seru, tapi feed-nya sepi. Padahal lo tahu dia punya momennya, tapi waktu ditanya, jawabannya cuma, nggak jadi, nggak penting. Kalau salah satunya terasa familiar, mungkin ini bukan soal malu biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan pertanyaan yang lebih jujurnya bukan kenapa nggak berani, tapi kenapa satu foto aja bisa bikin seseorang ngerasa kayak semua orang lagi ngejudge. Mari kita bahas. Di media sosial, kita terbiasa membaca orang dari apa yang mereka tunjukin. Foto profil, story, feed, caption, bahkan aktivitas kecil yang diupload sering jadi bahan buat nebak seperti apa hidup seseorang. Sebuah studi dalam jurnal Social Media Plus Society pernah membahas bahwa sebelum membagikan foto di media sosial, orang sering membayangkan siapa yang akan melihat, respons apa yang akan muncul, dan bagaimana unggahan itu akan dibaca orang lain. Jadi dari awal, posting sesuatu sebenarnya nggak selalu sesantai kelihatannya. Ada proses kecil di kepala. Ini pantas nggak? Nanti orang mikir apa? Kalau responsnya sepi gimana? Makanya, saat ada orang yang aktif tapi jarang kelihatan, banyak orang langsung merasa ada yang aneh. Dia online tapi nggak banyak muncul. Dia ada di media sosial tapi nggak memberi gambaran yang jelas tentang dirinya. Dari situ, asumsi mulai jalan. Ada yang mikir dia insecure, ada yang bilang dia terlalu tertutup, ada yang merasa dia sombong, ada juga yang anggap dia sengaja bikin dirinya kelihatan misterius. Padahal asumsi kayak gini sering muncul bukan karena kita benar-benar tahu alasannya, tapi karena budaya media sosial udah membentuk standar baru. Kalau seseorang sering posting wajah, dia dianggap percaya diri. Kalau sering update, dia dianggap terbuka. Kalau sering nunjukin hidupnya, dia dianggap gampang dikenali. Sebaliknya, orang yang jarang menampilkan diri jadi terasa mencurigakan. Seolah kalau aktif di media sosial, dia harus kelihatan. Kalau punya akun, dia harus nunjukin wajah. Kalau hidupnya seru, harus ada story. Kalau punya pencapaian, harus diumumin. Padahal cara orang pakai media sosial nggak selalu sama. Ada yang memang suka berbagi aktivitas, makanan, jalan-jalan, hubungan, dan pencapaian. Tapi ada juga yang pakai media sosial buat lihat dunia, baca hal menarik, ikut ngobrol seperlunya, atau sekedar tahu kabar orang lain. Dan ini bukan cuma soal foto wajah. Ada orang yang jarang bikin story, jarang nulis caption, jarang repost aktivitas, dan jarang nunjukin apa yang lagi dia jalanin. Bukan karena hidupnya kosong. Bisa jadi dia cuma nggak terbiasa menjadikan aktivitas hariannya sebagai bahan konsumsi orang lain. Dia tetap ada, tetap melihat, tetap mengikuti, tapi nggak merasa semua momen harus punya jejak di publik. Jadi mungkin yang perlu dibongkar dulu bukan cuma alasan dia jarang posting foto, tapi kebiasaan kita yang terlalu cepat menilai orang dari seberapa sering dia memperlihatkan dirinya. Dari sini pertanyaannya baru masuk lebih dalam. Kenapa buat beberapa orang menampilkan diri di media sosial bisa terasa seberat itu? Kalau dilihat dari psikologi, foto diri di media sosial bukan cuma gambar. Foto bisa berubah jadi identitas, bukti kalau kita ada, bahan validasi, bahkan cara orang lain membaca hidup kita. Ada konsep self-presentation, yang intinya manusia memang sering mengatur gimana dirinya ingin dilihat orang lain. Di dunia nyata ini normal banget. Saat bareng teman dekat, kita bisa lebih lepas. Saat di tempat kerja, kita menyesuaikan sikap. Saat ketemu orang baru, kita lebih hati-hati memilih kata dan ekspresi. Masalahnya, media sosial bikin semua ruang itu bercampur. Satu foto bisa dilihat teman lama, keluarga, rekan kerja, mantan, tetangga, orang asing, bahkan orang yang cuma diam-diam memperhatikan tanpa pernah ngobrol. Audiensnya luas, tapi konteksnya sering gak jelas.
Itu yang bikin sebagian orang mikir panjang sebelum upload foto. Bukan karena fotonya bermasalah, tapi karena setelah foto itu naik, cara orang lain membaca foto itu udah nggak sepenuhnya bisa dikendalikan. Di sini konsep privacy calculus jadi masuk akal. Sebelum membagikan sesuatu, manusia sering menimbang untung dan risikonya. Kalau posting foto, mungkin ada rasa dilihat, dapat respons, atau terasa lebih hadir secara sosial. Tapi risikonya juga ada. Bisa dikomentari, disalahpahami, disimpan, atau terasa terlalu terbuka. Kalau risikonya terasa lebih besar daripada manfaatnya, wajar kalau seseorang memilih menahan diri. Dia tetap bisa memakai media sosial, tetap bisa merespons, tetap bisa mengikuti banyak hal, tapi nggak merasa perlu menjadikan wajahnya sebagai konsumsi publik. Hal yang sama juga berlaku buat story dan caption. Buat sebagian orang, story memang kelihatan ringan karena hilang dalam 24 jam, tapi tetap aja, itu membuka sedikit bagian dari hidupnya. Orang jadi tahu dia lagi di mana, sama siapa, ngapain, atau sedang merasa apa. Caption juga begitu. Satu kalimat bisa dibaca macam-macam. Niatnya biasa, tapi bisa ditafsirkan terlalu jauh. Selain itu, ada social comparison. Media sosial gampang bikin orang membandingkan diri. Kita lihat foto orang lain yang rapi, menarik, bahagia, dan hidupnya kelihatan tertata. Padahal yang tampil di layar seringkali versi yang udah dipilih, diedit, atau disaring dulu. Dari situ, satu foto diri bisa terasa lebih berat. Yang awalnya cuma mau upload biasa, tiba-tiba berubah jadi proses menilai diri sendiri lewat mata orang lain. Bukan cuma foto ini bagus nggak, tapi jadi gue kelihatan cukup pantas nggak buat dilihat. Dan kalau proses itu terlalu sering terjadi, orang bisa pelan-pelan menjauh dari kebiasaan menampilkan dirinya sendiri. Di satu sisi, ada rasa aman. Ada orang yang merasa lebih tenang saat wajah, tubuh, keluarga, aktivitas, atau kehidupan pribadinya punya jarak dari mata publik. Dia tetap ada di media sosial, tapi masih punya ruang yang nggak bisa dimasuki semua orang. Rasa aman ini muncul karena media sosial bukan ruang yang benar-benar netral. Orang bisa melihat tanpa menyapa, bisa menilai tanpa memahami, bisa membuat asumsi tanpa pernah bertanya. Buat beberapa orang, sadar akan hal itu aja udah cukup bikin mereka lebih hati-hati. Tapi di sisi lain, ada juga rasa takut dinilai. Seseorang mungkin pernah dikomentari soal wajah, tubuh, warna kulit, berat badan, cara berpakaian, pilihan hidup, atau hal kecil yang dia upload. Komentar yang buat orang lain terdengar ringan, bisa tinggal lama di kepala orang yang nerima. Dari pengalaman kayak gitu, menampilkan diri terasa rawan. Bukan cuma rawan dilihat, tapi rawan dijadikan bahan komentar, dibandingkan, atau dibaca terlalu jauh. Lalu ada rasa lelah divalidasi. Like, komentar, dan reaksi orang memang bisa bikin kita merasa dilihat dan dianggap. Tapi kalau terlalu sering bergantung ke respons itu, harga diri bisa ikut naik turun mengikuti angka di layar. Saat respons ramai, rasanya cukup. Saat respons sepi, mulai muncul pertanyaan. Fotonya kurang bagus, Gue kurang menarik. orang udah nggak peduli. Lama-lama ini melelahkan, capek memilih angle terbaik, capek mikirin caption, capek nunggu respons, dan capek membaca diamnya orang lain sebagai bentuk penilaian. Dan rasa capek itu nggak selalu berhenti di foto. Kadang mau bikin story aja kepikiran, mau upload aktivitas biasa aja jadi ragu. Nanti dikira pamer nggak ya? Nanti ada yang salah paham nggak ya? Akhirnya yang ditahan bukan cuma wajah, tapi juga momen, perasaan, aktivitas, bahkan hal kecil yang sebenarnya biasa aja. Maka saat seseorang memilih nggak banyak membagikan dirinya, bisa jadi dia sedang mencoba menjaga hubungan yang lebih tenang dengan dirinya sendiri. Dia ingin merasa cukup tanpa harus menunggu reaksi dari luar. Bukan selalu antisosial, bukan selalu kurang percaya diri. Bisa jadi dia cuma lelah kalau nilai dirinya terus-menerus terasa diuji lewat perhatian orang lain. Dari rasa aman dan lelah divalidasi, ada lapisan lain yang lebih dalam. Ada orang yang jarang menampilkan diri karena dia nggak ingin dirinya diringkas cuma jadi tampilan. Buat dia, wajah memang bagian dari diri, tapi bukan seluruh diri. Ada cara berpikir, sikap, selera humor, karya, cara memperlakukan orang lain, dan banyak sisi lain yang nggak bisa dibaca dari satu foto atau satu story. Masalahnya, media sosial sering bikin orang berhenti terlalu cepat di permukaan. Satu unggahan bisa bikin orang merasa udah tahu banyak hal, padahal yang mereka lihat cuma potongan kecil. Lama-lama seseorang bisa mulai melihat dirinya dari mata orang lain, bukan lagi gue nyaman gak,
Tapi gue cukup layak gak buat dilihat? Ada yang capek dengan pola kayak gini. Dia nggak mau tubuh, wajah, dan hidupnya terus dikurasi seperti produk visual. Dia ingin tetap merasa utuh sebagai manusia, bukan sekedar tampilan yang dinilai cepat dalam beberapa detik. Ini juga bukan berarti dia menolak kedekatan. Bisa jadi dia justru lebih nyaman dikenal pelan-pelan lewat percakapan langsung, interaksi yang nyata, atau kepercayaan yang tumbuh seiring waktu. Buat tipe kayak gini, dikenal bukan soal seberapa sering wajahnya muncul, tapi soal seberapa dalam orang benar-benar memahami dirinya. Dari semua alasan tadi, akhirnya kita sampai ke sisi yang lebih filosofis. Orang yang jarang menampilkan dirinya di media sosial bukan selalu sedang menyembunyikan diri. Bisa jadi, dia cuma menolak menjadikan hidupnya sebagai tontonan. Di era digital, banyak hal berubah jadi pertunjukan. Makan difoto, jalan-jalan dibagikan, hubungan diumumkan, pencapaian ditunjukkan. Bahkan momen sederhana sering terasa belum lengkap kalau belum muncul di story. Pelan-pelan, hidup seperti diminta punya penonton. Seolah sesuatu baru terasa nyata kalau udah dilihat orang lain. Seolah bahagia perlu bukti, pencapaian perlu panggung, dan keberadaan perlu ditandai lewat unggahan. Tapi ada yang memilih jalan berbeda. Dia percaya hidup tetap nyata meski nggak dipamerkan. Bahagia tetap sah meski nggak masuk story. Bertumbuh tetap berarti meski nggak diumumkan. Hadir tetap bernilai meski hidupnya jarang muncul di layar. Dalam psikologi, ini dekat dengan self-determination theory yang menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan untuk merasa punya kendali atas dirinya sendiri. Bukan cuma hidup berdasarkan tekanan dari luar, tapi bisa memilih apa yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Kalau dibawa ke media sosial, ini masuk akal. Ada orang yang merasa lebih tenang saat dia bisa memilih sendiri kapan terlihat, kapan diam, kapan berbagi, dan kapan menyimpan. Buat dia, nggak semua momen harus dibagikan cuma supaya dianggap ada. Nggak semua pencapaian harus diumumkan cuma supaya dianggap berhasil. Dan nggak semua bagian hidup harus dibuka cuma supaya orang lain merasa mengenalnya. Filosofinya sederhana, gak semua yang berharga harus diperlihatkan. Ada hal yang justru lebih utuh saat disimpan. Ada ruang batin yang lebih sehat saat gak terus-menerus berada di bawah sorotan. Karena itu, orang kayak gini sering terlihat misterius. Bukan selalu karena dia sengaja bikin dirinya sulit ditebak, tapi karena dia nggak memberikan semua informasi. Dan manusia memang gampang penasaran pada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka. Tapi mungkin misteri itu bukan tujuannya. Mungkin dia cuma ingin tetap punya kendali atas dirinya sendiri. Buat dia, media sosial tetap bisa dipakai, tapi bukan berarti hidupnya harus terus tersedia untuk dibaca orang lain. Jadi kalau ada orang yang aktif di media sosial, tapi jarang nunjukin dirinya, jarang bikin story, atau jarang membagikan hidupnya, jangan buru-buru memberi label. Dan kalau kita sendiri merasa kayak gitu, gak perlu buru-buru menyalahkan diri sendiri juga. Bisa jadi itu bukan keanehan. Bisa jadi itu cara tubuh dan pikiran menjaga rasa aman, menghindari validasi yang melelahkan, dan tetap punya kontrol atas diri sendiri. Karena pada akhirnya, manusia selalu lebih luas dari apa yang kelihatan di layar. Mungkin dia nggak menghilang, dia cuma memilih ruang. Mungkin dia nggak kosong, dia cuma nggak memberikan semuanya pada publik. Dan mungkin diamnya bukan tanda bahwa dia menyembunyikan diri. Bisa jadi diamnya adalah cara paling tenang untuk berkata, gue ada, tapi gue nggak harus jadi tontonan. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, bantu support konten ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.